Shalom, puji Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan tidak semena-mena. Banyak orang Kristen berkata begini, mengapa ya banyak orang yang berbuat kejahatan, banyak orang yang berbuat dosa, kok Tuhan tidak tegur-tegur orang itu? Banyak orang hidupnya setiap hari berbuat jahat, berbuat salah, hidupnya penuh dengan dosa. Kok Tuhan tidak hajar? Kok Tuhan tidak lakukan sesuatu kepada orang jahat itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, bukannya Tuhan tidak mau menghukum orang-orang itu. Bukannya Tuhan tidak mau menghajar, bukannya Tuhan tidak mau menegur orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat salah. Tetapi Tuhan itu memberikan kesempatan yang besar, kesempatan yang luar biasa, supaya orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat dosa itu mereka bertobat, supaya mereka menyadari kesalahan mereka dan mereka meninggalkan dosa mereka. Tetapi ingatlah saudaraku bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, Dia bukanlah Tuhan yang semena-mena. Bukanlah Tuhan yang asal-asal tembak, asal-asal menghajar manusia. Bukanlah Tuhan yang sembarang-sembarang bertindak dengan kekuasaannya. Tetapi Tuhan menghajar setiap manusia, setiap orang sesuai dengan tingkah lakunya. Amin. Sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan kelakuannya. Itulah sebabnya saya berikan tema khotbah, Tuhan tidak semena-mena. Luar biasa Tuhan yang kita sembah, amin. Luar biasa Tuhan yang kita agungkan. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang tidak semena-mena, tidak sembarangan bertindak. Tetapi Tuhan selalu bertindak dengan sebuah alasan. Amin. Dengan sebuah dasar yang kuat, yaitu dasar yang firman Tuhan tuliskan di dalam Alkitab. Ada sebuah pujian berkata seperti ini. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Tuhan itu adil dan benar. Tidak sembarangan Tuhan menghajar orang yang berbuat salah. Tidak sembarangan Tuhan memukul orang yang berbuat jahat. Tetapi Tuhan tepat pada waktunya Dia akan menyatakan keadilannya. Tepat pada waktunya Tuhan akan menyatakan penghukumannya kepada orang yang berbuat jahat dan juga kepada orang yang berbuat baik, yang berbuat kebenaran. Pasti ada balasan yang setimpal. Luar biasa. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tanpa alasan, bukan Tuhan yang tanpa dasar, bukan Tuhan yang tanpa bukti. Jadi Tuhan memberkati manusia itu karena ada dasarnya. Tuhan memberkati orang itu karena ada alasannya. Demikian juga Tuhan menghukum orang, menghukum manusia, ada alasannya. Jadi tidak semena-mena. Mari kita akan melihat ayat Alkitab yang akan menjadi dasar kita akan renungkan pada hari ini. Di dalam kitab Ayub pasal 34. Ayub 34 ayat 11 dan 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah tidak berlaku curang. Ayat 11 dan 12. Malah ia di sini huruf besar berarti Tuhan. Malah Ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Inilah yang saya katakan, Tuhan itu tidak sembarangan untuk menghajar orang, tidak sembarangan juga untuk menyatakan kebaikannya kepada manusia.
Tidak sembarangan orang Tuhan mau nyatakan mujizatnya, Tuhan mau memberkati manusia. Harus ada alasannya. Alasannya apa? Yang kita baru baca dalam firman Tuhan dalam kitab Ayub 13, Ayub 34 ayat yang ke-11. Ia mengganjar manusia sesuai dengan perbuatannya. Saudaraku, kalau kita ingin Tuhan memberkati kita, kalau kita rindu Tuhan membalas kita dengan hal-hal yang baik, Tuhan menyatakan kuasanya yang besar dalam hidup kita, Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan menolong pekerjaan kita, itu artinya kita harus melakukan sesuatu, melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Jangan belok-belok kelakuan kita, jangan belok-belok tingkah laku kita. Artinya apa? Jangan kita menyimpang dari firman Tuhan. Lakukanlah sesuatu yang baik, lakukanlah segala sesuatu yang indah, maka hal-hal yang baik, hal-hal yang indah akan datang dalam hidup kita. Ini yang saya maksudkan, Tuhan tidak semena-mena. Orang kalau dia berbuat jahat, dia hidup dalam dosa, dia hidup dalam hal-hal yang tidak baik, pasti saudaraku, segala sesuatu yang tidak baik akan datang kepada orang tersebut. Penghukuman dari Tuhan akan menjadi bagian orang tersebut. Jangan kita takut, jangan kita khawatir, dan jangan kita meragukan keadilan Tuhan. Banyak orang berkata Tuhan itu tidak adil ya. Banyak orang yang berbuat dosa, banyak orang berbuat kejahatan. Kok mereka itu hidupnya aman-aman? Kok mereka hidupnya baik-baik? Kenapa mereka semakin naik? Pekerjaan mereka semakin di atas. Tetapi kita ini yang hidupnya bagus, yang hidupnya benar, yang setia, yang taat dengan Tuhan, kok sepertinya miskin-miskin. Maaf ya saudaraku, ini banyak terjadi di pengalaman di lapangan. Kami yang hidupnya baik-baik, yang hidupnya sesuai firman, kenapa hidup kami ini banyak susahnya? Saudaraku, kita akan lihat ayat firman Tuhan itu. Terdapat di dalam kitab Mazmur 73. Mazmur 73. Mazmur 73, saya baca dulu ayat 3 sampai ayat 6. Ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Coba perhatikan di sini. Dia berkata, pemazmur berkata, aku cemburu kepada pembual-pembual dan kepada orang-orang fasik. Mereka hidupnya mujur. Ini ayat firman Tuhan berkata. Mazmur 73 ayat 3. Ayat 4 lagi. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Pemazmur berkata, kesakitan sepertinya itu tidak ada pada mereka, pada orang-orang yang berbuat jahat. Selanjutnya, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang fasik. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaiankan kekerasan. Ini saudaraku, Alkitab berkata, aku cemburu melihat orang fasik, orang berbuat dosa. Hidup mereka sepertinya mujur. Ini ayat firman Tuhan bilang. Sepertinya kesakitan tidak ada pada mereka. Kesusahan tidak ada pada mereka. Mereka sehat, mereka gemuk. Saudaraku, di ayat yang keempat. Ayat yang kelima, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Ada berapa kali dan banyak kali kita orang percaya terjebak, saudaraku. Terjebak dalam satu pemahaman yang seperti ini. Kenapa ya orang yang berbuat jahat hidup mereka baik-baik saja. Orang yang malas-malas ibadah, orang yang malas cari Tuhan, hidup mereka naik-naik terus. Bahkan berbuat kejahatan sepertinya mereka sehat-sehat. Alkitab sudah mencatat Mazmur 73 ayat yang ketiga dan 4 sampai ayat yang ke-6. Kita akan lihat jawabannya saudaraku. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang adil, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang tidak pernah berlaku curang. Mazmur 37 kita akan baca di ayat yang ke-17 mulai. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah
dan memperhatikan kesudahan mereka. Ini Tuhan perlihatkan kepada pemazmur. Dikatakan selanjutnya, sesungguhnya ini saudara, ayat 18, di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kejatuhan mereka sehingga hancur. Jadi saudaraku, kalau hari ini kita melihat orang yang berbuat jahat itu belum ditegur Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak akan bertindak, saudaraku. Bukan berarti Tuhan tidak akan menunjukkan kuasanya. Tetapi itulah Tuhan. Tuhan itu tidak sembarangan bertindak loh saudaraku. Tuhan itu tidak semena-mena. Bahkan kepada orang yang berlaku jahat sekalipun, Tuhan itu harus punya alasan yang kuat. Karena itulah Tuhan yang kita sembah, luar biasa. Adil sekali Tuhan kita itu. Kalau manusia banyak kali berlaku tidak adil. Banyak kali manusia itu curang. Tetapi Tuhan itu selalu adil dalam setiap tindakan yang Tuhan lakukan kepada orang yang berbuat kebaikan, terhadap orang yang berbuat kebenaran, dan kepada orang yang berbuat kejahatan. Alkitab mengatakan ayat yang ke-18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ayat 19, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Jadi ada waktunya Tuhan, orang yang berbuat jahat akan mengalami penghukuman Tuhan. Orang yang tidak setia, orang yang melakukan dosa, ada waktunya Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu menuntut Tuhan, cepatlah Tuhan, tegur nih orang jahat ini. Tuhan, cepatlah Tuhan, hajar dia Tuhan. Tidak, kita tidak boleh menuntut Tuhan seperti itu. Kita belajar mengalir dengan waktu dan caranya Tuhan. Ya justru yang harus kita lakukan ialah kita bangun diri kita ini semakin dekat dengan Tuhan. Kita tambah doa kita dengan Tuhan. Kita tambah kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan. Tidak perlu kita mempermasalahkan kapan waktu Tuhan akan tegur orang-orang yang berbuat jahat. Mari kita lihat diri kita sendiri dulu. Lihat diri kita sendiri dulu. Kita ini yang kita lihat. Diri kita ini yang kita harus perbaiki semakin baik di hadapan Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kita harus membenahi diri kita sendiri dulu. Tidak perlu kita memprotes, mempermasalahkan kapan waktu Tuhan akan menyatakan penghukumannya kepada orang yang berbuat jahat. Tetapi buatlah diri kita ini menjadi pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita layak diganjari oleh Tuhan dengan berkat-berkatnya. Amin. Bukan diganjari dengan penghukuman, tetapi Tuhan ganjari kita dengan berkat-berkatnya, dengan kemurahannya, dengan pertolongannya, saudaraku. Karena Tuhan itu tidak semena-mena dalam bertindak. Tidak semena-mena dalam menyatakan kesalahan orang, dalam menghajar orang yang berbuat dosa. Begitu juga ketika Tuhan mau memberkati kita, Tuhan harus melihat kehidupan kita ini seperti apa dulu. Sebab itu lakukan dulu yang terbaik bagi Tuhan. Setia dengan Tuhan, tulus dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, rela berkorban. Lakukan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita lakukan. Ayat pokok tadi saudaraku, kita kembali. Di dalam kitab Ayub tadi saudaraku. Ayub 34 ayat yang ke-11. Malah ia mengajar manusia sesuai perbuatannya, dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. Jadi saudaraku, Tuhan berkata manusia itu diganjar sesuai dengan kelakuannya. Jadi mari kita perbaiki kelakuan kita. Kalau kita rindu Tuhan mengganjar kita dengan berkatnya yang melimpah, kelakuan kita harus seturut firman Tuhan. Tetap taat dan setia seperti pujian tadi. Taat dan setia. Saudaraku, tidak gampang untuk melakukan yang namanya cuma dua kata ini. Taat setia.
taat dengan segala perintah Tuhan itu memang tidak mudah. Tetapi kalau saudara rindu, Tuhan mengganjari kita dengan berkat-berkat yang besar. Tuhan memberikan kita dengan pertolongannya yang ajaib. Belajar taat melakukan firman Tuhan, setia kepada Tuhan. Kita akan melihat ayat yang selanjutnya dalam kitab Mazmur. Mazmur 18, ini ayat yang menguatkan kita. Mazmur 18 ayat 25 sampai 26. Bagaimana Tuhan itu tidak sembarangan bertindak. Mazmur 18 ayat 25 sampai 26. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Ayat yang ke-26. Terhadap orang yang setia, engkau, huruf besar berarti Tuhan, berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Saudaraku, firman mengatakan di sini dari Daud. Daud bilang, Tuhan itu membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Apa kebenaran yang ada padamu? Malam hari ini atau saat ini Tuhan tanya, apa kebenaran kita sehingga Tuhan akan membalas itu dengan berkat yang baik, dengan berkat yang ajaib. Jangan kita menjadi orang Kristen banyak menuntut Tuhan tetapi tidak pernah berbuat bagi Tuhan. Alkitab mencatat ayat 25, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Saudaraku, Daud bilang Tuhan membalas aku ini sesuai kebenarannya Daud. Saudaraku, apa kebenaran yang ada pada kita? Apa perbuatan benar yang kita lakukan untuk Tuhan? Segala sesuatu yang firman ajarkan untuk kita praktekkan, mari kita praktekkan. Supaya apa? Kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan akan turun menjadi bagian kita, saudara. Akan turun menjadi bagian kita. Karena apa? Tuhan itu tidak akan pernah salah orang. Tuhan itu tidak akan pernah salah sasaran. Tuhan itu tidak akan pernah salah target. Mana orang yang melakukan kebenaran, itu targetnya Tuhan untuk mencurahkan berkatnya. Amin. Tetapi orang yang melakukan dosa, kejahatan, tidak mau setia, itu targetnya Tuhan untuk mendapatkan penghukuman. Ayat selanjutnya, ayat 26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia, saudaraku. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Jadi Tuhan ini adil, adil sekali Tuhan yang kita sembah. Orang yang setia, Tuhan juga setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Tuhan tahu hati kita. Tidak bisa kita menipu Tuhan. Tuhan tahu apa kebenaran yang ada pada kita. Tuhan tahu perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, yang Tuhan akan balas dengan berkatnya yang ajaib. Kita lanjut saudaraku dalam kitab Yeremia 17 ayat 10. Supaya kita semakin yakin dengan firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 10 saya baca. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Saudara perhatikan. Untuk membalas, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara perhatikan di sini. Tuhan itu menyelidiki hati, menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang. Itu artinya kepada semua orang tidak terkecuali ada balasan Tuhan. Orang yang berbuat kebenaran, orang yang setia, orang yang hidup jujur dengan Tuhan, orang yang tidak tipu-tipu Tuhan, orang yang suka berkorban, tidak pelit dengan pekerjaan Tuhan, pasti balasan yang setimpal, pasti balasan yang sesuai. Tuhan itu tidak semena-mena. Masakan orang yang berbuat jahat Tuhan tidak akan tegur? Pasti. Tapi ada waktunya Tuhan. Masakan orang yang berbuat baik, orang yang berbuat benar Tuhan tidak akan beri balasan? Tidak mungkin. Tuhan akan beri balasan. Bahkan Tuhan berkata, setiap orang akan menerima balasan setimpal dengan tingkah
langkah-langkahnya. Jadi setiap hari yang kita lakukan itu selalu dinilai oleh Tuhan. Ayat terakhir saudaraku, di dalam kitab Wahyu 20 ayat 12. Tuhan itu selalu lengkap dengan pembuktian. Tuhan itu catatannya tidak pernah luntur. Tuhan itu buktinya selalu lengkap, selalu konkret. Apa yang kita lakukan semuanya itu tercatat dengan jelas di bukunya Tuhan. Wahyu pasal yang ke 20 ayat yang ke-12, ayat terakhir saya baca. Wahyu 20 ayat 12. Hukuman yang terakhir, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Lihat, Tuhan menghakimi setiap orang berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Perhatikan, ditulis kitab-kitab, berarti banyak kitab yang menulis setiap perbuatan kita. Jadi kalau Tuhan mau memberkati, orang percaya itu punya bukti yang lengkap, yaitu kitabnya Tuhan. Jadi segala apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat itu lengkap tercatat dalam kitab kehidupan. Engkau pernah memberi bantuan pembangunan gereja, engkau pernah berbuat kebaikan, menolong orang, engkau berbuat sesuatu yang semuanya tertulis dengan lengkap. Entah itu baik, entah itu jahat, lengkap di kitabnya Tuhan. Untuk apa? Untuk memberi balasan kepada setiap orang dengan adil. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang bertindak selalu adil, selalu tepat, selalu sempurna. Tidak ada kesalahan padamu ketika Engkau memberi balasan kepada setiap manusia. Baik kepada orang yang berbuat jahat, bahkan orang yang berbuat kebenaran. Selalu ada berkat bagi orang yang berbuat kebenaran, tetapi ada penghukuman bagi orang yang berbuat jahat. Tuhan berkati kami semua yang menonton sampai habis, yang sudah like dan subscribe, Tuhan memberkati. Haleluya, amin.